Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kalimat tarji. Silakan disimak. Kata tarji berasal dari kata raja'a, artinya kembali atau pulang. Arti kata tersebut mengandung makna bahwa segala yang ada di alam dunia ini adalah hanya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tarji diucapkan ketika kita tertimpa musibah, misalnya saat terjatuh, terkena benda tajam, tersandung saat berjalan di jalan, atau terbentur benda keras. Kalimat tarji mengajarkan kepada kita untuk bersabar. Kita dapat bersabar dengan mengingat sebenarnya siapa diri kita ini. Manusia adalah milik Allah. Bahkan semua yang ada di langit dan bumi beserta isinya juga milik Allah. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tarji termasuk orang yang ikhlas dan sabar. Orang yang ikhlas dan sabar menerima ketentuan Allah akan mendapat beberapa keuntungan, yaitu pertama, Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, dosa-dosanya akan diampuni. Ketiga, diberi ketentraman dan ketenangan hati. Dan yang keempat, diganti dengan yang lebih baik. Lalu bagaimana sih kita sebagai manusia harus bersikap dalam menghadapi musibah? Nah, dalam menyikapi suatu musibah dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu bagi orang yang beriman, musibah disikapi sebagai cobaan dan ujian dari Allah. Yang kedua, bagi orang yang tidak beriman, musibah merupakan suatu yang menyengsarakan dan mendatangkan penderitaan, bahkan dianggap sebagai sebuah siksaan. Lalu ada yang ketiga, bagi orang yang lalai, musibah merupakan suatu azab karena mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, membiasakan diri mengucapkan kalimat tarjih atau istirja. Nah, kalimat ini sangat disunahkan dibaca apabila seseorang terkena musibah seperti tadi, misalnya terjatuh, terkena benda tajam dan lainnya. Lalu juga bisa diucapkan ketika mendengar saudara, tetangga, atau orang lain yang meninggal, lalu mendapatkan kecelakaan, menderita sakit, atau kehilangan sesuatu harta benda atau barang. Nah, seseorang yang memahami makna kalimat tarji akan menyadari bahwa semua makhluk yang ada di alam dunia ini akan mati dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua yang kita lakukan di dunia ini tuh titipan dari Allah. Maka ketika nanti kita kembali kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Setiap tindakan kita yang kita lakukan nih tidak lepas dari pengawasan Allah. Nah, supaya selalu terhindar dari melakukan perbuatan yang tidak baik, menghayati dan meyakini makna kalimat tarji akan membuat diri kita selalu sabar, tabah, tawakal, dan ikhlas ketika menerima ujian dari Allah. Selanjutnya, ada ayat yang menjelaskan tentang kalimat tarji. Di sana dikatakan bahwa seseorang yang benar-benar berserah diri kepada Allah, orang-orang yang selalu menyerahkan dirinya kepada Allah akan memperoleh rahmat, hidayah, dan ampunannya. Ini tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 156 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itulah surah yang menganjurkan kita membaca kalimat tarjih. Tadi apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu waktu pengucapan kalimat tarjih kapan saja? Tadi yang pertama mendengar adanya yang terkena musibah. Lalu ketika mendengar atau mendapati orang yang terkena musibah. Lalu ketika diri sendiri terkena musibah. Nah, itu saat-saat dimana kita mengucapkan kalimat tarjih. Nah, apa sih hikmah mengucapkan kalimat tarjih? Tentunya ketika kita mengucapkan kalimat yang baik, kalimat thayyibahnya dari Allah pasti mengandung banyak hikmah bagi diri kita. Apa saja sih? Nah, yang pertama menjauhkan diri kita dari sifat sombong dan angkuh. Lalu yang kedua mendapat pahala dari Allah. Yang ketiga mengajarkan kesabaran dan keikhlasan kepada kita. Yang keempat mengucapkan kalimat tarjih sama dengan berzikir kepada Allah, karena terdapat nama-nama Allah yang mulia di dalamnya. Nah, anak-anak, seperti itulah hikmah dari mengucapkan kalimat tarjih. Untuk itu, setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu, anak-anak semua harus mulai menerapkan mengucapkan kalimat tarjih dalam keadaan apapun, ketika mendapat musibah atau ketika sakit atau ketika mendengar orang yang meninggal, maka ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat tarjih yang bunyinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, cukup sekian materi pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari materinya, lalu bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dari Ibu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.